أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini sampai pada sahabat Nabi yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan tentang sebuah ilmu dengan hujan yang begitu deras. Hujan yang lebat itu adalah perumpamaan sebuah ilmu. Lalu penuntut ilmunya diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tanah. Dan kita tahu tanah itu di bumi memiliki berbagai macam jenis tanah. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya ilmu yang aku diutus dengannya ibaratkan seperti air hujan yang turun. Nah, bagi penuntut ilmu itu diperumpamakan dengan tanah. Tanah itu kan berbagai macam jenisnya tatkala menerima air hujan yang turun. Ada model tanah itu yang dia menerima air. Dan ketika dia menerima air bisa menumbuhkan pepohonan, tumbuhan, rerumputan. Ada jenis tanah yang kedua yang disebut dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajadib. Kalau yang pertama tadi disebut oleh Rasulullah dengan naqiyah, tanah naqiyah, qabilatil ma. Tanah yang modelnya bisa menerima air dan dia bisa menumbuhkan pepohonan, rerumputan. Ada model tanah yang kedua al-ajadib. Al-ajadib ini adalah tanah yang kering. Amsakatil ma, tanah yang bisa menampung air tapi dia tidak menumbuhkan pepohonan. Dengannya manusia bisa memanfaatkannya, minum air itu, menyiram tumbuhan. Artinya air yang ditampung oleh tanah tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Ada model tanah yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qi'an. Qi'an itu tanah tandus. Jadi dia tidak menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ya, kalau kita tahu padang pasir misalnya, itu kan tanahnya tandus. Kalau turun hujan selebat apapun, air tidak akan menggenang. Dan dia tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Nah, tiga jenis tanah ini adalah perumpamaan Rasulullah SAW bagi para penerima ilmu, para penuntut ilmu. Ada jenis yang pertama tadi yang disebut dengan naqiyah, itu adalah orang yang selain dia menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu serta mendakwakannya. Ini jenis tanah yang pertama, dan ini adalah derajat penuntut ilmu yang paling tinggi, yaitu belajar, mengamalkannya serta mendakwakannya. Ada model tanah yang kedua yang disebut dengan ajadib tadi. Ajadib ini adalah model tanah yang cuma menampung air tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Nih seperti yang kita lihat, ini kan bisa nampung air tapi tidak ada pepohonan, tumbuhan di sampingnya. Manusia bisa mengambil manfaat dari air ini, bisa menyiram tumbuhan, memberi minum hewan ternaknya. Ini adalah perumpamaan penuntut ilmu yang dia belajar ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Dia mengajarkan ilmu itu, dia tuntut ilmu, dia pelajari ilmu, dia ajarkan orang lain, tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu. Ini tingkatan di bawah daripada tingkatan yang pertama tadi. Ada tingkatan yang ketiga, ini adalah tingkatan yang bobrok sekali. Tingkatan yang paling parah sekali dalam penuntut ilmu. Yaitu yang dia menerima ilmu itu, mudah bagi dia mengakses ilmu, mudah dia mendapatkan ilmu, apalagi di zaman sekarang ini, tapi dia tidak mau mengambilnya. Apalagi untuk mengamalkannya, apalagi untuk mendakwakannya.
inilah yang diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti qi'an tadi, yaitu tanah tandus yang dia tidak menampung air, juga tidak menumbuhkan pepohonan. Ya, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi jenis tanah yang pertama tadi yang disebut naqiyah, qabilatil ma, dia menerima air, kemudian air yang diterima itu bisa menumbuhkan pepohonan di sekitarnya, kemudian bisa menumbuhkan rumputan. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi dia bisa memahami ilmu itu, dia bisa mengamalkannya, dia bisa mengambil istinbat hukum di sana, dan dengan begitu dia bisa mendakwakannya kepada orang lain. Ya, semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala menjadi tingkatan yang pertama ini, dan semoga kita terhindar pada tingkatan yang kedua dan yang ketiga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berada di jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah di atasnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.